Selamat datang lagi pada kami duo PPKM Pemuda Pemudi Sayangan Masyarakat. Dan sekali apalagi kalau bukan di Ngoceh. Bersama aku Ara Varianti. Dan aku Mas Widianto. Welcome back to my host. Bagus banget. Parah banget kayak. Oh, paling keren yang lain mah. Kagak. Oh yeah. Dan ini adalah segmen yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Betul banget. Dan juga para pecinta-pecinta ngoceh. Betul. Ibu-ibu yang punya grup WhatsApp tentang ngoceh. Apalagi kalau bukan Harta Tata Berita. Jadi, ada info apa yang akan disampaikan untuk para penonton setia kita kali ini? Kita akan membahas seputar museum. Tapi museumnya ini aneh-aneh. Unik-unik. Unik-unik banget. Museum apa ini? Kita lihat aja langsung ya beritanya. Ini dia beritanya. Ya. Jadi, Wali Kota Jawa Barat meresmikan Museum Santet yang terletak di Wisata Telaga Langit, Cirebon pada tanggal 21 Oktober 2021. Dan ketika masuk ke area museum, kita akan disuguhi teh tawar anget. Enggak dong. Kita akan disuguhi dengan banyak sekali benda-benda mistis dan juga boneka dengan kain putih yang digantung secara acak yang mendukung suasana horor si museum ini. Wow, jadi adanya Museum Santet ini ditujukan sebagai sarana dakwah untuk mengingatkan manusia harusnya takut kepada Tuhan, bukan hal-hal klinik, gaib, santet, dan takut setan. Iya benar banget. Itu ditambahin kurang inian doang nih, rumah-rumahan jadi rumah hantu. Iya bener, ini ruang bebas ya di sini ya. Iya. Iya. Kalau basah kebasahan. Kalau hujan kehujanan ya. Jadi kasihan pocong-pocong. Katanya tuh perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Setuju. Tapi Duh, gimana jangan ya? kesini deh Sel. Kenapa? Takutnya disangka sama. Aduh. Karena gue pernah tuh main di rumah hantu, lu tau gak? Rumah hantu ini pasar malam. Iya. Yang kalau kita masuk kuntilanaknya lagi makan nasi kotak. Lapar banget itu kuntilanak. Kadang-kadang pocongnya ngerokok gak? Iya. Pas masuk, oh ada orang. Langsung dimatiin sama dia. Langsung dimatiin. Tapi Museum Santet ini nggak cuma ada di Cirebon. Di Surabaya juga ada. Nih, jadi Museum Santet yang berada di Jalan Indrapura 17 Surabaya. Di museum ini terdapat banyak sekali koleksi mistis seperti tali pocong, susuk, tanah kuburan, beserta dengan penggalinya. Bukan dong. Sampai peralatan lainnya yang berhubungan dengan santen. Jadi selain itu terdapat juga boneka jelangkung yang mengenakan baju tidur berwarna putih, ijuk, serta paku bengkok yang konon katanya dikeluarkan dari tubuh manusia. Wow, dan di dalam museum ini juga terpajang foto-foto mengerikan mengenai tentang kondisi korban yang terkena santet sampai dengan boneka yang ditusuk dengan jarum jahit. Enggak dong, jarum biasa aja. Kalau jarum jahit kan reparasi jatuhnya. Iya, jatuh. Ya ampun. Yang gue takutin ya? Ini lama-lama jadi rumah hantu. Iya. Tahu-tahu nanti ada yang lari ya kan pengunjung, terus katanya ada yang gerak-gerak. What? Kan serem banget ya. Takut ya? Sel, ada museum lain lagi gak sih? Ada Sel, ini nggak kalah unik juga yaitu Museum Nyamuk. Hah? Di Pangandaran. Jadi Museum Nyamuk ini merupakan salah satu program wisata ilmiah yang berisikan berbagai macam jenis nyamuk dan fasilitas penelitian lainnya. Ya, jadi Museum Nyamuk ini pertama di Indonesia yang juga memiliki sinema. Wow. Ya, jadi layaknya gedung bioskop. Sinema ini digunakan untuk memutar video dan film animasi seputar nyamuk dan daur hidup nyamuk hingga habitat dan perkembangbiakannya. Ya. Jadi kabarnya ada banyak sekali nyamuk-nyamuk yang berkunjung di sana. Dia ngeliatin dirinya dia sendiri. Iya. Pas waktu berkunjung katanya ini kaki kita. Gitu. Nunjuk ke anaknya. Lihat nih. Kalau kamu nakal kamu kayak om ini nih. Nah kalau kamu nikah sama nyamuk jenis ini, nah kamu akan mendapatkan anak yang ini nih. Iya. Dan biasanya kalau kita bawa obat nyamuk mereka pada kabur. Iya. Jadi museumnya nggak ada nyamuk. Iya benar. Di sini udah aman kok nggak ada nyamuk. Yang dari kaca juga mati juga ya. Tapi selanjutnya ada lagi nih. Museum rambut di Turki. Wow. Jadi potongan rambut dari berbagai dunia diarsipkan dalam sebuah museum yang bernama Avanos Hair Museum Turki. Dan tampilan museum ini menjadi seperti gua yang ditumbuhi tanaman rambat yang menjalar
di sepanjang dinding dan juga atap. Dan setiap potongan rambut dilengkapi dengan kertas bertulisan nama, alamat, hingga foto sang empunya. Oh, Tuh, jadi lihat. museum ini didirikan oleh Galip Korukcu yang bermula dari kisah sedihnya ketika ia diberi seutas potong rambut kekasihnya sebagai tanda perpisahan karena harus pergi ke kota lain. Wow. Galip yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah ini menceritakan rasa kehilangannya. Jadi hal ini membuat para wanita yang mendengar kisahnya simpati sehingga mereka sukarela menyerahkan potongan rambutnya kepada Galip. Ya bener banget, siapa yang nyangka ya kan dia ngasih potongan rambut yang kalau misalkan di Indonesia beda. Ngasih potongan rambut disantet. Ke museum santet yang tadi. Kalau di Turki ditulis di situ Ditulis nama nama sama alamatnya. Selanjutnya Rafa, ada juga museum yang ada di India. Apaan tuh? Ini unik juga. Museum? Ini adalah museum toilet. Hah? Macam-macam toilet ada di sini, Sel. Bener banget. Jadi Sulap International Museum of Toilets ini didirikan dari tahun 1992. Dan tujuannya adalah untuk menyoroti kebutuhan untuk mengatasi masalah sektor sanitasi di negara India. Pameran museum ini menampilkan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan toilet dari keseluruhan sejarah manusia. Jadi ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang tidur, Ada yang dari bangku kayang. hijau. Tuh, dari Perancis. Ih, Wow, dari keren dulu udah banget. ada ya. Toilet ngebuka sendiri ya. Iya, betul. Tuh dari South Africa. Wah keren. Itu apaan cerobongnya ya? Itu toilet, bukan cerobong. Oh iya ada cerobongnya. Ada cerobongnya di Nganter airnya. Oh, benar. Nge-flash, tapi airnya dari atas, dari toren langsung. Iya. Gue pernah tuh di toilet kayak SPBU gitu. Heeh. Kan toilet duduk, tapi nggak ada giniannya, Sel. Ah. Jadi kayak bingung kayak Iya. gimana caranya. Iya. Terus nggak ada ininya, nggak ada flashnya. Aduh. Ih, ribet Jadi banget. lu nyiram pakai gayung. Iya. Dan biasanya kalau kita nyiram pakai gayung, kadang barang buktinya itu suka ngelawan. Iya betul. Kalau disiram kayak apa lo? Apa lo ini gue? Gitu. Dan biasanya ketika pertahanan dia sudah mulai rapuh, dia tinggal kecil doang muncul ke atas terus muter. Iya. Oke, kita ketemu lagi di segmen selanjutnya ya. Iya, betul. Jangan kemana-mana, tetap di Ngoceh. Ngoceh.